Sepenggal hikmah, penyejuk hati. Ketika peristiwa hijrah sudah ditutup oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah sampai ke kota Madinah atau menuju kota Madinah, kita bisa memahami bahwa pada hakikatnya hijrah itu bukan sekedar untuk pindah tempat tinggal. Peristiwa hijrah itu bukan sekedar saya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahwa peristiwa hijrah itu bukan sekedar untuk saya pergi dari sini ke daerah lain yang bisa memberikan kepada saya jaminan hidup lebih baik. Bukan itu. Bahwa sebenarnya dan sesungguhnya hijrah itu adalah komitmen terhadap ajaran Islam. Bahwa sebenarnya hijrah itu adalah konsisten untuk menjalankan Islam sebagai tuntunan dalam kehidupan. Justru karena konsistensi tersebutlah hingga akhirnya terjadi peristiwa hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sahabat-sahabat Nabi tidak bisa secara konsisten menjalankan Islam di kota Mekah. Mereka dikungkung oleh penyembahan kepada berhala, perbuatan kesyirikan, aturan sosial yang sama sekali mereka tidak sukai. Mereka menentang sedikit, maka yang ada adalah intimidasi, tekanan, dan pengungkungan. Tidak bebas mereka untuk menjalankan Islam di sana. Maka mereka pun akhirnya minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk pindah. Sehingga dari itu bisa kita pahami bahwa sebenarnya hijrah itu adalah keinginan kita, niat baik dan tulus kita untuk menjadikan Islam sebagai jalan satu-satunya dalam kehidupan kita ini. Islam adalah jalan kehidupan, iya. Ada jalan kehidupan yang lain yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu-satunya yang diridhoi oleh Allah sebagai jalan hidup bagi umat manusia hanyalah Islam. Islam sebagai tuntunan hidup, iya. Islam punya sistem dalam kehidupan ini. Islam mengatur kehidupan kita secara lengkap, sempurna. Mulai dari kehidupan pribadi kita, koneksi dan interaksi kita dengan orang-orang terdekat dengan kita, orang-orang yang jauh dari kita, teman seprofesi, siapapun dari orang-orang yang bersama dengan kita, ada aturan Islam di sana. Islam mengatur kehidupan kita dalam konteks pribadi, iya. Islam menuntun kepada kita untuk bagaimana cara makan dan minum. Islam punya aturan ketika seseorang hendak tidur dan bangun dari tidur. Islam punya aturan bagaimana cara ia berusaha untuk mendapatkan rezeki. Islam punya aturan dalam tatanan keluarga, interaksi antara seorang suami dengan istrinya, pergaulan seorang ayah kepada anaknya, sebuah rumah tangga dengan tetangganya, ketika berada di kantor, ketika berada di tempat kerja, ketika berada di jalanan, ketika berada di pasar, ketika berada di masjid, ketika berada dimanapun. Islam punya tuntunan yang sangat lengkap dan sempurna di segala lini dan semua tempat. Dalam sistem kehidupan, Islam menuntunkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana cara belajar dan mengajar. Islam punya aturan dalam bidang pendidikan. Islam punya aturan dalam bidang sosial dan budaya. Islam punya aturan dalam bidang politik dan ekonomi. Dan Islam punya aturan dalam hukum tata negara. Kenapa? Sebab ini adalah aturan hidup. Ini adalah jalan satu-satunya yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan kebahagiaan dan kemuliaan bagi seorang manusia. Tidak ada yang lain. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sebagai tuntunan dalam kehidupannya, sebagai jalan yang dia lalui untuk sampai kepada kehidupan akhirat, kata Allah, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima. Segala yang dia lakukan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan yang dia ingin mendapatkan balasan dari Allah tidak akan diterima. Allah akan menolak itu. Allah yang punya aturan, maka aturan itulah yang harus dipenuhi.
untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang-orang itu tidak berbuat kebaikan? Berbuat. Mereka berbuat kebaikan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik yang kadang-kadang mereka dapatkan hasilnya dalam kehidupan dunia ini. Namanya jadi terkenal, kehidupan dunianya lebih baik, tetapi semua itu tidak berarti bahwa kehidupan akhirat mereka pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah dengan tegas mengatakan, "Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan pada kehidupan akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Harapannya terlalu tinggi. Keinginannya terlalu besar. Ekspektasinya begitu kuat, tinggi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memenuhi dan mengabulkan semua itu. Akibat salah pilih jalan.